Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada hari ini. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa mempelajari dan mendengar firman-Mu dan mengupgrade karakter kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema tentang kedewasaan. Kedewasaan di dalam Kristus. Nah, orang yang dewasa di dalam Kristus, salah satu cirinya adalah menghindari yang namanya perselisihan. Tidak suka berselisih, tidak suka bertengkar. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, "Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan," perhatikan kata ini, sebab jika di antara kamu ada iri hati atau kecemburuan terhadap orang lain dan perselisihan atau pertengkaran, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudara, di ayat ini menceritakan tentang seperti apa manusia duniawi menurut Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata manusia duniawi adalah mereka yang masih punya iri hati dan perselisihan atau pertengkaran. Jadi jelas sekali ayat ini berkata manusia duniawi yang belum dewasa itu cirinya suka ngiri, suka bertengkar, saudara. Sedangkan manusia rohani yang lebih dewasa di dalam Kristus, cirinya lawan kata dari yang tadi. Tidak suka iri, tidak suka bertengkar, tidak suka berselisih. Sangat clear sekali. Tidak perlu penafsiran yang macam-macam, tidak perlu kompromi yang macam-macam. Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dewasa, mari kita belajar untuk menjadi orang yang tidak suka bertengkar, saudara, melainkan menjadi pembawa damai. Nah, waktu itu jemaat di Korintus merupakan jemaat yang sangat karismatik sekali. Jemaat-jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia-karunia Roh Kudus. Jemaat yang ada bisa bernubuat, bisa menyembuhkan, bisa berbahasa roh, bisa menafsirkan bahasa roh, cakap di dalam mengajar. Jemaat di Korintus, jemaat yang sangat karismatik, kaya akan karunia-karunia Roh Kudus, dan cakap-cakap semua di dalam pelayanan, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan kalau ada gereja jemaatnya kaya akan karunia-karunia, saya yakin gerejanya cepat bertumbuh, jemaatnya makin banyak, dan banyak tanda-tanda mukjizat di dalam setiap ibadah. Saudara bisa bayangkan mungkin setiap ibadah ada yang disembuhkan dari sakit, setiap ibadah ada yang dilepaskan dari keterikatan roh-roh kegelapan, setiap ibadah penuh dengan hadirat Tuhan. Itu mungkin yang terjadi kalau kita membayangkan jemaat di Korintus seperti apa. Tapi ironisnya, saudara, meskipun jemaat di Korintus itu kaya akan karunia-karunia rohani, bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat, bisa mentafsirkan bahasa roh, bisa berbahasa roh, bisa menubuatkan sesuatu, cakap di dalam pelayanan, tetapi ironisnya di antara mereka ada yang namanya perselisihan, ada yang namanya pertengkaran, dan itu menjadi hobi di dalam jemaat di Korintus. Makanya Rasul Paulus dengan tegas, kamu masih manusia duniawi, kamu masih belum dewasa, karena ada perselisihan dan iri hati, meskipun kamu punya banyak talenta. Jadi orang yang punya banyak talenta, ekspor terampil dalam pelayanan, itu belum tentu dia dewasa di dalam Kristus. Yang menentukan dia dewasa atau manusia rohani adalah orang tersebut membuang yang namanya iri hati dan perselisihan. Karena itu pada siang hari ini di dalam hidup kita,
Memang sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ketika kita bertemu dengan orang lain, pasti ada yang namanya gesekan. Tapi kalau gesekan yang ada bisa kita selesaikan dengan cara yang penuh damai, saudara, itu normal, itu baik. Tapi kalau perbedaan, gesekan, perselisihan yang ada, kita selesaikan dengan cara pertengkaran, dengan cara konflik, dengan dendam, dengan iri hati. Nah, ini yang dilarang oleh Rasul Paulus. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus hidup dalam damai. Jangan suka atau jangan hobi berselisih. Beda sedikit bertengkar, gak cocok sedikit bertengkar, dibumbui dengan sakit hati, tidak ada pengampunan di situ. Itu bukan manusia rohani. Karena itu dalam hidup kita, mari kita belajar bersama-sama, buang segala perselisihan, buang segala iri hati. Hati kita harus bersih, hati kita harus murni. Tahukah saudara, sesuatu yang murni, yang tidak tercemar oleh apapun, itu value-nya, harganya mahal. Dan itu pasti dijaga oleh pemiliknya sedemikian rupa. Misalnya emas. Emas murni dan emas yang ada campurannya, value-nya, harganya lebih mahal emas murni. Karena belum kecampur macam-macam, saudara. Dan ketika seseorang memiliki emas murni yang harganya mahal, yang berharga, maka orang itu akan menjaga miliknya. Karena miliknya itu murni sekali. Tidak ada bahan campuran, harganya mahal, dan pure, murni. Nah, tahukah saudara, kalau hatimu murni, iri hati saudara buang, pertengkaran saudara buang, sakit hati saudara buang, gak hobi berantem tapi hobinya pembawa damai. Hatimu murni, pemilik saudara yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan menjaga hidupmu sedemikian rupa. Karena itu hanya orang-orang dewasa yang layak untuk Tuhan jaga, untuk Tuhan pimpin masa depannya. Karena itu mari kita memurnikan hati kita menjadi orang Kristen dewasa. Buang iri hati, buang perselisihan, ganti dengan pembawa damai, mengampuni, berdamai yang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami belajar untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Ajari kami untuk membuang iri hati dan pertengkaran dan perselisihan, dan menggantinya dengan peaceful, dengan damai sejahtera, dengan menjadi pembawa damai, dengan suka mengampuni. Dan ketika ada konflik, ajari kami untuk menyelesaikan konflik itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dengan pengampunan, dengan komunikasi, dengan toleransi, dan bisa saling terbuka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.